Oke, tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Salam berjumpa lagi dengan saya, Sandias Channel, yang saat ini saya akan mengulas tentang konflik Iran, Israel, dan juga Palestina. Semoga hal ini bisa menambah pengetahuan kita tentang hiruk pikuknya di wilayah Timur Tengah. Dan saat ini juga ada himbauan dari PBB berharap gencatan senjata Iran Israel bisa ditiru di Gaza. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik tercapainya gencatan senjata antara Iran dan Israel. Ia berharap penghentian kekerasan itu dapat direplikasi dalam konflik lain di kawasan, khususnya di Palestina, yang hingga kini masih dilanda serangan brutal Israel ke Gaza. Ini adalah harapan tulus saya agar gencatan senjata ini bisa ditiru di konflik lain yang terjadi di kawasan, tulis Guterres melalui akun resminya @AntonioGuterres. Mengutip AP juru bicara PBB Stephen Dujari pun menyampaikan bahwa Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir telah berhasil menengahi gencatan senjata terbatas antara Israel dan Hamas di Gaza. Sudah saatnya para pemimpin dari kedua belah pihak menemukan keberanian politik untuk menghentikan pembantaian ini, ujarnya Kamis. Namun, meskipun gencatan senjata terbatas telah diberlakukan, serangan Israel ke Gaza masih terus memakan korban. Mengutip Al Jazeera per Rabu 25 Juni, tercatat 78 warga Gaza tewas akibat serangan terbaru Israel, termasuk 33 orang yang menjadi korban di sekitar pusat distribusi bantuan kemanusiaan. Di wilayah tepi barat, West Bank, serangan Israel juga menewaskan 3 orang dan melukai 7 lainnya. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, menyatakan bahwa berakhirnya konfrontasi militer dengan Iran membuat Israel kembali memusatkan perhatiannya pada konflik di Gaza. Fokus kami kini kembali ke Gaza untuk membawa pulang para sandera dan membubarkan rezim Hamas. Saya bangga memiliki hak istimewa untuk memimpin organisasi ini selama periode ini, ujar Zamir mengutip Anadolu Agency. Sementara itu, menurut laporan CNN, sejak pecahnya perang antara Israel dan Iran pada 13 Juni lalu, setidaknya 860 warga Gaza tewas akibat serangan militer Israel. Oke, kita lanjutkan. Simak video ini dan like, subscribe. Jangan sampai berhenti di tengah jalan ya. Tonton sampai selesai. Kawasan Palestina yang diduduki oleh Israel. Ia juga menjelaskan warga Gaza merasa telah ditinggalkan oleh negara tetangganya sejak serangan Israel yang menewaskan 33.000 jiwa pada 7 Oktober 2023 lalu. Adapun serangan Iran ke Israel merupakan balasan atas penyerangan Israel terhadap konsulatnya di Suriah pada 1 April 2024. Iran melakukan serangan terhadap Israel pada Sabtu 13 April 2024. Serangan balasan Iran itu mendapat pujian dari warga Palestina. Tak hanya itu, warga Palestina juga menganggap Iran. Serangan Israel Sebelum gencatan senjata terjadi antara Iran dan Israel, ada komen yang luar biasa dari warga Gaza yang bernama Abu Abdallah. Beliau sangat senang sekali karena roket-roket dari Iran meluncur sampai ke Israel tanpa jatuh dan tanpa pernah rudal-rudal Israel jatuh ke wilayah Gaza. Untuk itu, warga Palestina tersebut, Abu Abdallah, merasa bersyukur. Tapi tidak berselang lama setelah gencatan senjata antara Iran dan Palestina, fokus Israel, maksud kami, gencatan senjata antara Iran dan Israel. Setelah terjadinya gencatan senjata, fokus Israel
kembali ditujukan ke Gaza dengan alasan untuk membebaskan para sandera di wilayah tersebut. Oke, kita simak terus video berikut ini dan jangan sampai putus di tengah jalan. Oke, simak sampai selesai. نطالب احنا انه تفتح الحدود وتدخل لنا المواد الطبيه اللازمه، احنا عندنا نقص حاد جدا جدا بالشاش بالكفال بالغلافز، عندنا نقص حاد بالمعدات، لانه اغلب الاجهزه خرجت عن الخدمه بعد اللي هو قصف المستشفى المعمداني الاخير. Kementerian Kesehatan Gaza pada Jumat mengatakan setidaknya 72 orang tewas dan lebih dari 170 lainnya terluka akibat tembakan Israel di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Serangan Israel menghantam sebuah gedung apartemen dan sekolah yang menampung para pengungsi pada Jumat. Beberapa orang dilaporkan tewas dan lainnya luka-luka akibat serangan ini. Ketika serangan terjadi, banyak dari para pengungsi yang sedang berada di dalam gedung. Sontak ketika serangan terjadi, para pengungsi langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Setelah terjadinya serangan, penduduk setempat bersama dengan petugas layanan darurat membantu mengevakuasi para korban dan membersihkan puing-puing bangunan. فجأة قاعدين بنتغدى احنا وعيالنا واولادنا ما لقينا الا قصف علينا وشهداء واصابات واطفال ونسوان. لا هدول لا النسوان حماس ولا الاطفال حماس ولا احنا حماس، ويعني معناته انه هذا القتل لكل الناس المدنيين يعني بدون استثناء، يعني هذا قتل عشوائي بقولوا حقوق انسان. Setelah terjadinya serangan di beberapa wilayah di Gaza pada Jumat, para korban dibawa ke Rumah Sakit Al-Ahli Arab Baptis. Tercatat ada 10 orang tewas menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Namun situasi tak kalah menyedihkan ketika para tim medis harus menyelamatkan korban luka, namun kondisi rumah sakit di sana juga serba kekurangan. Banyak fasilitas rumah sakit yang hancur karena serangan perlengkapan medis tidak bisa masuk ke kota Gaza karena adanya pembatasan oleh pihak Israel. نطالب احنا انه تفتح الحدود وتدخل لنا المواد الطبيه اللازمه، احنا عندنا نقص حاد جدا جدا بالشاش. Baik, itu tadi sebuah informasi kita dari Timur Tengah yang bergejolak. Semoga hal ini segera cepat terselesaikan dan menjadi damai untuk semuanya. Semoga Palestina damai dan semua warga di wilayah Timur Tengah damai. Kita berharap untuk semuanya agar korban-korban di Palestina dan di manapun berada, semoga diampuni segala dosanya dan menjadi syuhada. Terima kasih dan tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Bye-bye.